Gue bilang event itu perlu ada lagi ya. Dapat di Etsy itu yang jual bukan seller kaos, ibu-ibu. Orangnya sangat senang visual gitu. Kalau menurut gue bagus, ya gue beli. Mau itu bootleg, mau itu official. Gue tuh beli kaos Cradle tuh kayak gue beli lukisan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Seven Sky Vintage Talks. Ketemu gue lagi di episode kali ini. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kenapa selembar kaos vintage ini itu bisa punya jiwa yang sama kuatnya dengan album-album yang mungkin beliau sendiri pernah rilis. Langsung aja dari salah satu band yang paling berbahaya di Indonesia, Coil. Inilah salah satu personil sekaligus kolektor harta karun di dunia kaos vintage. Apa kabar Ko? Baik. Akhirnya ya Ko, gue bisa datengin lo ke sini. Ko, Nice place. gue thank you banget lo bisa Sama-sama. datang ke sini, lo nyempetin waktu ke studio untuk kita sedikit ngobrol-ngobrol Ya. di dunia perkaosan atau di dunia vintage. Tapi sebelumnya mungkin gue akan sedikit kulik tentang sejarah lo di dunia musik ya Ko. Oke. Kan yang gue tahu bahwa sebelum di Coil lu ada juga berkecimpung di band lu yang dulu ya. Nah, itu kalau boleh tahu tahun berapa, dan itu kan kalau nggak salah namanya Kubik ya. Ya, Kubik, Nah betul. itu tahun berapa tuh? Sebelumnya gue juga terima kasih diundang ke sini. Oke. Gue support, gue tahu tujuan Om Ali bikin acara ini. Jadi sebenarnya kalian semua harus mensubscribe channel ini karena Aduh, kedepannya thank you banget. gue yakin kalau lu konsisten, ini konsisten semua akan jadi sesuatu lah ini. Aduh, thank you banget. Kalau Kubik sih sebenarnya kalau balik lagi ke sejarah musik, gue bikin Kubik itu 95 lah ya. Oke. 95an, akhir 95 lah. Jadi lu sebagai salah satu pendiri nih di Kubik. Iya. Oke. Kubik cuma bertiga, makanya gue kasih nama Kubik tuh gue dari M pangkat 3. Yes. Jadi 3M pangkat 3 ya keren juga ya. Oke. jadi Kubik sangat ini ya matematik banget. Gitu. Iya. Rilis album 97. 97 sejauh di Kubik sendiri, selama lu di Kubik udah berapa album tuh dirilis? 3 Tiga album. Terakhir album Kubik itu 2004. Oh 2004 ya, cukup lama juga ya. Lama berarti sekali. Dari 97 ke 2004 ya, kurang lebih ya. Ya, memang udah kita vakum dari rilisan, vakum dari manggung, tapi tidak vakum dari rilisan merch. Wih mantap, berarti merch-nya sampai sekarang pun masih? Masih, Wih luar biasa. merch masih ada. Tapi tahun depan sih kita bakal rilis vinyl. Oh ya, Kubik. finalnya? Wah mantep ya. Nah kok itu lu sendiri dari Kubik ini kan kalau nggak salah gue pernah dengar lu sempat diriin label juga ya sendiri. Oh iya itu, kalau label tuh sebenarnya bikinan gua sama Otong, Otong Coil. Jadi emang gua kan temenan sama anak-anak Coil udah lama Pada saat banget. udah di Kubik pun. Iya, Oke. sebelum di Kubik pun gue ada temenan. Udah gitu. temenan. Kan, kalau kenal sih karena kita satu SMA dulu di Bandung. Oh oke. Gitu, cuma beda-beda angkatan lah. Iya. Nah waktu itu sebenarnya tujuan bikin label adalah saat itu mau merilis mini album Coil. Setelah album pertama dirilis major label, kemudian tidak ada kelanjutan, akhirnya kita akan ngerilis sendiri deh. Ya udah kita bikin label. Namanya Apocalypse Records. Oke. Cuma label itu memang dibikin untuk rilisan-rilisan inner circle kita aja. Gitu. Jadi nggak belum sampai merambah ke luar ya Belum. labelnya ya. Sebenarnya banyak saat itu demo yang masuk dan gue denger bagus-bagus. Cuma nggak ada yang ngerjainnya. Dan perlu modal tentunya. Gitu. Oh gitu. Jadi ya udah kita ini aja deh rilis band-band yang anak-anak aja dulu gitu. Tapi sejauh yang gue tahu kan Coil sendiri atau mungkin lu sendiri kan pernah terlibat juga di beberapa band ya Coil.
Artinya mungkin apakah lebih ke produksi mungkin misalnya atau mungkin ke featuring atau mungkin Oh iya sih, kalau gue pribadi, gue kan remixer juga. Oke. Jadi gue bikin remix untuk beberapa band lah. Oke. Jadi mungkin keterlibatannya karena gue meremix lagu orang lain. Dan lately itu di beberapa tahun terakhir gue tuh jadi kayak anggota bayangan The Napalm Squad-nya gengnya Grimlock Records di Bandung. Oh oke. Jadi gue bikin lagu untuk Crowbar, artis mereka. Gue bikin lagu untuk Mort Vanguard juga. Bekerja sama dengan dia, as a producer, co-producer lah. Lu yang bikin nih lagunya? Iya, berdua dengan Ucok. Jadi gue jadi co-producer lah di. Berarti itu setelah dari Kubik dong? Setelah dari Kubik, setelah dari Coil baru-baru ini kok, baru tahun terakhir ya. Nah selama mungkin di Kubik atau di Coil pernah nggak juga istilahnya tuh yang ngerilis album di luar dari album sendiri gitu kok? Misalnya bantu band lain atau gimana gitu, remixer atau mungkin paling cuma remixer dan gue pernah merilis album solo sebenarnya. Oh solo Sendiri atas nama Flat Farm. Oke. Itu dirilis Maternal Disaster itu tahun berapa gue lupa ya. Cuma itu isinya sebenarnya, jadi awalnya itu gue temenan baik sama Maternal. Oke. Dia ngajak collab dam gitu apa ya. Rilis merch gitu. Wah kalau merch doang kayaknya tanggung ya. Tanggung sekalian. Gimana gitu, kalau terjun ke kita musik. bikin CD, gue bilang. Gue punya banyak remix yang nggak pernah gue rilis. Wah lah, oke deh. Ya udah itu dijadiin. Makanya gue bikin Flat Farm Reconstruction judul albumnya. Itu isinya remix band-band yang gue suka aja. Band-band lokal semua tapi ya. Iya. Ada di sana ada Seringai, ada Raja Singa, ada band dari Solo Matius 3 ada Jiwo, ada Godless Symptom, termasuk Coil sendiri yang nggak rilis, gue rilis di situ. Oh itu udah berarti itu udah dirilis tahun setelah zaman Coil terakhir kan 2007 tuh. Nah itu kan belum ada album lagi, jadi gue ngerilis solo album itu. Solo album ya. Tapi pada saat waktu pas di Coil sendiri tetap konsennya Di masih Coil. di Coil ya. Itu boleh tahu nggak kok peralihan antara lo di Kubik? Sebenarnya kalau teman-teman ini kan banyak, setahu gue sih banyak tahu lo nih kesebutnya Adam Coil gitu ya Coil. Nah tapi lo sendiri menempatkan diri lo tuh sebagai Adam Kubik atau Adam Coil nih? Sebagai Flat Farm aja kayaknya. Lebih netral. Lebih netral sih kayaknya. Soalnya gue ya Kubik memang vakum tapi gue masih ngerilis merch dan tahun ini gue akan ngerilis vinyl. Gitu. Oke. Kalau di Coil mungkin tahun ini juga bakal ngerilis single baru. Waduh, kita support teman-teman tahun ini ya. Tahun ini single baru. Ya, single baru ini That's Only You. Enggak, Coil. Oh Coil. Oke. Kalau proyek solo sih ada sih, udah ada. Cuma nggak tahu kapan selesainya. Gimana mood. Biasanya suka kayak gitu ya. Kalau yang emang kerjaan sendiri itu dintar-tarin gitu. Betul. Tapi kalau moodnya dapet bisa selesai dalam waktu cepat gitu. Iya. Belum ketemu aja. Jadi mungkin ya istilah writer's block itu ada gitu. Oh, memang benar. Terjadi ya. Gue stuck aja gitu. Nah kok ini kan kebetulan gue lagi coba mau mengangkat semua persoalan di dunia vintage. Nah, lu kan gue kenal sebagai seorang musisi juga mungkin sebagai salah seorang yang terbilang cukup menggemari atau mungkin bahkan mengkoleksi atau ngumpulin barang-barang yang berbau vintage khususnya di dunia kaos. Nah relate dengan lu sebagai musisi, kan kalau yang gue tahu Coil ini kan band gotik ya Coil. Semua everything is black sampai ke bawah, aksesoris segala macam boot. Nah lu sendiri keseharian semua totally black. Lu punya kaos putih gak sih kok ngomong? Ada sih. Oh ada. Gue sebenarnya malah gue penggemar kaos band berwarna putih. Oh iya. Sebenarnya. Oke. Bahkan pink. Oh iya. Yes. Gue tuh senang banget kalau punya kaos band warna pink, warna kuning, putih. Iya. Nah ini teman-teman sisi lain
dari sosok seorang Adam Coyle ternyata di luar dari yang kita tahu bahwa di atas pentas atau di atas panggung dengan kegarangannya hitam-hitam, ternyata ada pinknya juga teman-teman. Sampai anak gue tuh kadang kalau nemu warna pink, Papa is your favorite color pink. Ya, yeah, you like black and pink. Yes, black pink dia bilang gitu. Sengaja. Dari yang gue bicara hitam-hitam, nah ini sama termasuk lu pakai kaos hitam. Nah ini boleh ceritain nggak kok? Ini ngomong-ngomong kaos yang lu pakai apa? Nah ini menurut gue ini kaos cukup unik dan gue baru lihat apakah ini juga terbilang vintage 90s. Nah ini sih boleh cerita nggak kok? Atrocity ya, kaos Atrocity ini band metal dari Jerman. Oke. Tahun 97. Jadi gua kan sebenarnya tumbuh besar itu dua jenis musik, heavy metal sama new wave. Oh. Eranya. Iya. Album ini menggabungkan dua kesukaan gua. Okay. Jadi mereka ini band metal tapi membawakan lagu new wave. Jadi dia ini lagunya cover semua. Iya. Mereka bawain Tears for Fears, bawain Duran Duran, bawain Human League, Camouflage. Jadi bawain lagu-lagu 80s new wave, tapi dibikin dengan versi metal. Makanya gue suka banget. Ya? Nama albumnya Work 80. Wah, gue perlu denger tuh. Kalau Tears for Fears sih gue dengerin. Nah, cuman kalau untuk versi yang dibikin metalnya ini menurut gue sih cukup menarik. Dan ini oke lah gue bilang. Tapi walaupun nggak semuanya bagus ya kalau buat gue. Tapi beberapa lagunya bagus gue bilang. Bagus ya. Untuk menerjemahkannya sih. Ini 97 ya. Artinya 90s ya kok ya. Udah lama kok lu dapet ini. Ya itu yang ini lucunya gue udah belinya di Etsy. Oh oke. Etsy. Jadi gue tuh hampir tiap hari buka eBay sama Etsy dari zaman dulu. Tiap hari, hampir tiap hari belanja juga gitu. Berarti itu termasuk salah satu sourcing lu mencari kaos vintage? Oh yes, iya. eBay sama Etsy? eBay sama Etsy. Lebih banyak eBay sih sebenarnya. eBay ya? Kalau Etsy sesekali lah, karena dia gak terlalu banyak barangnya kayak di eBay. Iya. Tapi eBay setuju gak kok ya? Gue ada beberapa juga teman-teman informasi bahwa eBay itu kan juga ada yang memang dia terbuka hanya USA. Ada yang katanya bisa terbuka sampai whole world ya. Dan gue kalau buka eBay nggak cuma ebay.com, gue buka ebay.fr, gue buka ebay.de. Karena barangnya beda-beda. Iya betul. Iya. Dan itu katanya nggak semua orang bisa ya kok buka, tergantung. Nggak tahu ya, gue sih kan gue lakukan itu di tahun 2000-an ya, 2000 awal. Oke. Dan saat itu ya bisa gitu, makanya gue beli dari eBay Prancis. Kalau cari yang metal-metal, lu ke eBay Jerman. Iya. Banyak tuh ya. Banyak gitu. Dan itu soalnya gini yang gue dengar tuh kok tergantung umur si eBay kita juga untuk kita bisa buka whole world. Betul. Nah, itu bener ya. Dan gue kan begitu bikin akun, gue belanja. Oke. Belanja terus. Oh jadi itu juga sebelum menjual. Oke. Oh lu jual juga di sana? Jual. Oh I see. Gue jualan juga di sana. Jadi barang yang lu beli lu jual juga? Gue jual juga. Ini kita bicara vintage ya? Iya vintage. Apakah lu mendapatkan satu barang di negara tertentu dijual ke negara lain? Enggak sih. Gue jual di negara sama juga. Oh di negara sama juga. Kadang soalnya kan zaman itu gue bisa dapat Adore itu $11. Gue punya 5 gitu. Iya. Ngapain gue punya 5? Gue jual 4-nya gitu. Itu tahun berapa sih kok kalau 2000 awal sih. Mulai start gue menjadi member eBay itu. Berarti ini klasifikasinya lu nih, ya oke, lu ngumpulin sebagai satu musisi juga dan juga pencinta kaos. Tapi lu juga ikut istilahnya, kenapa juga nggak gue ikut jual gitu kayaknya. Iya. Katakan kayak gitu ya. Apa karena memang harganya saat itu masih cenderung lebih murah gitu ya. Betul. Dan itu lu jadiin satu kesempatan. Dan gue kalau suka sesuatu, gue pasti minimum punya 2. Oh gitu? Yes. Kecuali istri ya. Gue baru mau nembak tuh kok. Kalau istri 1 aja. Oh gitu ya. Tapi berarti lu mulai ngoleksi kaos-kaos vintage tuh dari tahun 2000-an itu? Atau sebelumnya? Sebelumnya udah. Udah beli-beli? Udah beli. Sourcingnya tetap dari eBay dan Etsy itu? Enggak, lagi itu membeli mungkin nitip. Orang ke luar negeri. Oh, ada saudara atau teman gitu. Iya. Kaos pertama gue tuh gue masih inget Motley Crue, Shout at the Devil. Berarti itu 90s dong udah?
Tahun-tahun 90-an dong. Itu enggak itu 80. No. I mean lu mulai beli-belinya atau nitip itu Oh iya, kan kalau 90s kan? 90s. Soalnya gue tahu zaman dulu kalau kita di Indonesia mau beli di luar tuh kok, itu PR banget sih. Oh PR. Nah, gue melakukan hal itu juga. Iya, ngirim-ngirim dolar gitu ke. Ngirim dolar dibungkus dengan karbon hitam. Nggak tahu kapan nyampe. Nggak tahu nyampe nggak tahu enggak. Iya betul. Gue beli striper saat itu. Iya. Banyak dari t-shirt, poster. Yang nyampe cuma poster. Oke. Pokoknya lumayan inilah. Jadi harus ke bank, nuker uang. Bener. Dan kalau udah kekirim, itu PR tuh nungguinnya kok. Betul. Nggak tahu nyampe, nggak tahu enggak. Deg-degannya itu kan kok. Nggak tahu berapa kita harus bayar taxnya. Bener, ibarat apa ya, itu seninya nyari barang zaman dulu sih kok. Betul. Ya, terlepas dari dunia internetan sekarang. Iya itu kan belum ada internet. Iya bener. Cuma modal, karena gue gitaris, gue tuh banyak baca majalah bekas Guitar World, majalah Metal Maniacs gitu. Zaman itu ada Circus, Metal Maniacs, Hit Parader, Metal Age. Nah itu di bagian belakang itu iklan. Kadang suka ada itu tuh voucher atau apa itu. Betul, iya kan? Yang kita kadang mau iklan beli itu apa. iklan kaos lah, iklan dildo juga ada gitu. Campur lah itu. Tapi saat itu tuh belum jadi vintage tuh kok. Belum, ya kan? Belum. Harga juga masih masuk akal. Masih masuk akal. Tapi berat juga saat itu walaupun dolar tetap harus ngumpulin gitu. Bener. Ngomong-ngomong musisi, kok lu berarti udah dari sejak sekolah kah? Musisi, musisi? Ya SMA sih gue udah main band. SMA ya? SMA. Berarti band-band sekolah lah band ya? SMA lah. Bawain cover gitu. Bawain Motley Crue, Poison. Sama apa ya, Duran-Duran. Ya makanya itu heavy metal sama new wave. Iya. Gue sih sukanya itu hard rock. Tapi kalau kaos sendiri, genre kaos yang emang lu sengaja kumpulin atau lu koleksi itu apa masuk dalam kategori genre itu atau mungkin bahkan di luar genre itu pun lu beli? Saat itu sih masih di genre itu. Masih di genre itu? Seputaran heavy metal, hard rock, new wave. Oke. Ini kan kalau kaos vintage kita bicara ada official, ada bootleg ya. Nah di zaman itu sendiri pun lu lebih mempertahankan aku beli officialnya atau bootleg pun lu beli juga? Gua tuh omnivora. Nah apa tuh? Pemakan segala. Jadi gua sih pokoknya gue suka bagus gue beli gitu. Gue kan orangnya sangat senang visual gitu. Kalau menurut gue bagus ya gue beli, mau itu bootleg mau itu official. Iya. Tapi pernah nggak sih lu beli nih kaos? Even lu nggak tahu nih misalnya bandnya apa gitu ya, tapi lu suka gitu ya. Pernah nggak? Pernah terjadi nggak? Atau lu bahkan nggak tahu? Kalau di kaos nggak pernah. Karena gue selalu membeli kaos untuk band yang gue suka. Oke. Tapi kalau kaset, gue melakukan hal itu. Jadi gue beli pertimbangannya karena artwork. Bukan rasa penasaran bahwa gue mau dengerin lagunya gitu enggak? Enggak, karena artworknya bagus. Gue beli. Itu bahan skripsi gue sebenarnya. Oh gitu. Seberapa pengaruhnya cover album terhadap sales. Gitu. Oh iya. Sama dong, sebenarnya bisa diterapin juga di dunia kaos. Benar. Tapi gue nggak melakukan hal itu karena gue pengen punya kaos untuk band yang gue dengerin. Tahu atau kita denger gitu. Ya. Tapi kalau bandnya sendiri memang dari zaman dulu, lo memang hanya band itu aja kan? Mungkin di era-era itu kan kita tahu kok itu hair band, terus udah gitu glam gitu ya. Mungkin kalau udah ke 90s tuh kan udah lagi ke grunge, lo malah nggak ngikutin ya. Memang lo strict to your passion gitu loh. Kalau 90s gue dengerin. Tetap dengerin. Setelah 90s gitu, setelah era gue 90s, gue dengerin. Gue dengerin semua sih. Semua ya. Semua gue dengerin. Ya tapi namanya musisi sih mau nggak mau. Iya, kok, ya. Maksudnya jazz pun gue dengerin, blues gue dengerin, elektronik apalagi gitu. Oke. Sama tuh, gue juga dengerin elektronik tuh. Karena new wave gue jadi senang elektronik sebenarnya sih. Bener. Agak nyerempet sih. Karena mereka kan banyak unsur synthesizer-nya. Iya. Sama drum machine, jadi gampang lah nembus ke elektronik kalau seneng new wave sih. Nah kok nih kalau kita bicara kan lo terlibat di bahkan sebagai salah satu pendiri di Kubik dan juga terlibat di Coil yang notabene saat ini udah cukup dikenal sama masyarakat di Indonesia sebagai salah satu band rock Indonesia. Yang gue tahu sampai saat ini lo yang cukup bisa dibilang mengkoleksi barang-barang yang terbilang misalnya vintage gitu.
Nah teman-teman di Kubik sendiri atau di Coil sih ada nggak sih yang seperti lu? Yang koleksinya agak banyak sama kayak gue mungkin Otong. Oh dia juga Otong ngoleksi. ya. Oke. Dia juga koleksi kaos. Kalau Uci vokalis Kubik banyak dapat hibahan dari gua. Oh. Jadi dia kan senangnya shoegaze. Gua dulu dapat Cocteau, Slow Dive itu mana tahu harganya segini sekarang kan. Gua kasih lah si Uci semua gitu. Aduh, tuh nyesel nggak kok kalau sekarang tahu kok? Nggak nyesel, cuma paling gua bagi satu lagi. Kalau orang buyback ini lo Buyback, iya, give back. Gitu. Kalau Doni lebih ke otomotif. Oh dia otomotif, tapi vintage juga. Vintage. Vintage. Oke, lebih kemana tuh dia kok? Ke otomotif ini kan banyak nih, motorcycle atau mobil. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Tapi lebih ke mobil sih, lebih ke mobil. Ya. Tapi memang kalau orang yang gemar vintage tuh, kita bicara gemar bukan dagang ya kok ya. Umurnya jadi udah pada ketakar ya kok. Iya sih. Benar. Ya kan? Karena ya nggak bisa dipungkirin vintage sih salah satu sesuatu yang bikin kita memorable sih. Iya betul, nostalgia kan? Nostalgia betul. Ya. Jadi ya nggak ada satu barang menurut gue yang dia bisa menarik kita ke masa lalu kecuali barang-barang yang pernah kita alamin. Iya betul. Makanya ada satu toko IG teman gue, Edwin Sandi dari Bandung. Nama tokonya paling tepat. Apa itu? Nostalgic. Nostalgic ya. Iya. Ya benar-benar sih. Itu pas banget. A perfect name gitu for jualan. Bener-bener pas banget. Tapi nah ngomong-ngomong itu, kalau lo sendiri kenapa nggak pasang untuk IG lo? IG lo sendiri mungkin teman-teman mau. Oh IG gue sih bisa follow Adam Coil juga. Adam Coil ada ya. Iya. Nah kalau ngomongin Adam Coil atau secara spesifik Coil Band sendiri, ini kan orang taunya hitam ya. Nah sebagai lo penggemar salah satu kaos hitam juga, kalau di dunia vintage ini kan kita ada istilah true black sama faded gitu ya, namanya kaos sudah cukup berumur gitu ya. Nah lu sendiri dalam mengkoleksi kaos vintage ini lebih seneng yang memang masih kondisi hitam pekat bagus atau mungkin fading juga udahlah gue ambil namanya kaos vintage gitu? Enggak, gue gak peduli. Oh tetap ya? Apapun. Pokoknya vintage aja ya? Pokoknya yang gue suka aja. Tapi kalau kondisi gimana kok? Kalau trash atau mungkin apa itu oke gak? Misalnya udah katakan flaws di mana-mana. Ya gue pernah ketipu juga di eBay. Kondisi bagus tapi dapat banyak holes gitu. Yang apa-apa sih? Gak apa-apa juga. Sih, paling nggak gue pakai, misalnya gue pajang gitu. Oh sampai ada yang seperti itu ya? Ada. Jadi kadang ya emang mungkin ya istri gue juga kadang suka, lu apa sih? Kadang megang kaos diliatin gitu. Ya itu emang passion ya. Iya. Gitu. Drugs gue tuh itu. Memang megang kaos gitu. Iya. Berarti sampai bahkan lu kalau di kaos tuh udah hampir bisa mendefinisi baik bahan, stitching, sablon. Karena lu sering pegang, sering lihat antara perbedaan kaos zaman dulu sama sekarang dong. Ada yang signifikan? Oh banget. Kaos 90s gue bilang the best secara produksi. Dari bahan, dari sablonan. Bahan sablonan. Soalnya gue juga kan, gue tuh masih beli kaos-kaos baru band rilis gitu. Kadang reprint pun gue beli. Dari official mereka kayak Nine Inch Nails misalkan dia nge-reprint. Atau Cradle of Filth kan artworknya sangat bagus tuh. Futuristik atau apa ya menurut gue. Kayak lukisan. Artistik ya. Iya, gue tuh beli kaos Cradle tuh kayak gue beli lukisan. Iya benar-benar. Begitu mereka nge-reprint, gue coba beli pernah. Iya. Yang gue heran sebenarnya, ini mereka masih punya filenya apa enggak ya? Iya. Kok hasilnya jauh? Iya. Dengan yang dulu. Dari size. Iya. Dulu yang Cradle tuh kalau diukur bisa full. Hampir full. Iya, bisa 40 cm gitu. Benar. Nah yang reprint paling 30. Mengecil. Makanya kadang gue bingung mereka ini punya apa kayak gue gitu. Kan gue kan kadang suka bikin sesuatu hilang filenya. Mungkin mereka sama kayak gue. Filenya nggak ketemu filenya. Berarti mungkin dia bisa dibilang remake dong kok ya? Ya atau remake. refilm atau kan biasanya kan kayak gitu ya? Kayaknya gue nggak tahu sih kenapa mereka hasilnya bisa beda jauh gitu. Bisa beda ya. Nah tapi kok kan kalau yang namanya kaos-kaos 90s itu tuh kan desainnya juga kan banyak yang bagus-bagus. Contoh kalau kita bicara tadi Cradle of Filth.
gue sendiri suka merhatiin loh kok merchantnya dari let's say kalau lately ini Coil band. Itu nggak kalah gilanya sih kok. Itu kalau gue boleh tahu desainernya siapa sih kok? Kalau Coil yang banyak desain awal sih desainnya Otong. Terakhir itu udah desain Doni semua gitaris. Oh, dia terinspirasi dari band mana? Pasti terinspirasi apa yang dia lihat lah ya, apa yang dia suka juga. Dia kan juga si Coil itu soalnya kan mendengarkan musiknya kalau bisa dibilang Universal. segala rupa gitu kita sih. Dan beda-beda juga gitu. Doni itu penggemar berat punk. Oh Dia Sex Pistol banget. Iya. Pistol, Bowie gitu. Leon tuh sangat progresif rock. Iya. Oh itu bagus ya dikumpul jadi satu. Jadi emang beda semua gitu. Iya. Tapi memang gue lihat tuh merchantnya tuh apa ya variasinya dan apa ya yang nggak common gitu loh kok yang gue lihat ya. Makanya gue bilang kalau gue perhatiin ya ibaratnya kalau gue mau bicara sih kok untuk desainnya kalau mau kita adu sama kaos-kaos desain 90s sih nggak kalah, hanya mungkin beda bahan. Iya betul. Tapi secara ide itu loh kok untuk dia nuangin ke satu kaos itu menurut gue sih, wah gue bilang sih ini gila sih bagus-bagus. Tapi ya. band lokal memang udah bagus-bagus apalagi sekarang gitu. Itu ya. Dengan teknologi sablon yang semakin mumpuni. Bahan kaos juga kan sekarang gampang ya. Benar. Blank itu gampang gitu. Kalau dulu kan blank juga harus custom, bikin sendiri. Benar. Nah kok, nih kalau balik lagi kita ngomongin kaos vintage khususnya apa barang-barang yang memang pernah atau lu koleksi sampai saat ini. Ada nggak barang yang mungkin terbilang holy grail atau grail gitu ya, yang lu simpen atau barang apapun yang mungkin punya kesan buat lu tuh yang pernah lu ikut pakai untuk manggung gitu. Karena gue perhatiin kayaknya rata-rata tuh pada polos ya kok Yes. Kita tuh nggak pernah pakai kaos band kalau manggung. Kenapa tuh? Kok ada alasan nggak? Ya nggak ini aja ya. Lebih baik kita bikin kostum sendiri gitu. Karena yang gue tahu sih kok ya, ini sorry to say kalau gue salah ya tolong dikoreksi. Band-band 90s kebanyakan mereka pada saat mereka mengapresiasi misalnya band lain, mereka akan pakai kaosnya di tengah dia konser ya. Nah, kita enggak sih. Kita lebih senang bikin sendiri kostum gitu. Berarti ada juga beberapa tuh pada saat manggung yang dipakai justru merchant sendiri. Atau enggak juga? Kadang dipakai. Oh, kadang dipakai. Biasanya dipakai karena memang kita lagi mempromosikan sesuatu. Oke. Entah merch itu mewakili single yang akan kita rilis gitu. Oke. Biasanya begitu. Pernah sih satu kali gue pakai kaos ras karena temanya waktu itu Coil adalah latihan bareng. Jadi suasana konsernya itu dibuat kayak penonton datang ngintip Coil latihan. Jadi dibuat sesantai mungkin. Oke. Nah saat itu gue pakai kaos band kesukaan gue ras. Jadi gue pakai kaos band ya itu doang. Sekali itu doang karena konsepnya memang konsep latihan. Iya, bukan manggung secara komersial yang memang betul. Ini ya. Oh, berarti semua tuh kok sama tuh ya. Kayaknya gue doang pakai kaos band itu, yang lain sih enggak kayaknya tetap. Gitu. Tapi ya kok ini kan kalau kita bicara merchant tadi ya, itu kan ada beberapa tuh yang mungkin merchantnya juga. Secara kalau kita bicara antara Kubik dan Coil kan memang band-band 90s juga ya. Iya betul. Dan mereka pun juga udah ngerilis merchant tuh yang memang udah mungkin awal-awal juga dia udah ngerilis ya. Pernah kepikiran gak sih kalau merchantnya dari Kubik atau Coil tuh one day dia akan bisa jadi vintage juga gitu? Harusnya iya sih. Gue tuh masih nyimpen kaos Kubik first print pertama gitu. Oh ada ya? Ada. Kaos Coil pun ada. Bahkan kalau Coil sendiri bandnya belum ada album udah ada kaosnya. Oh, oke. Gitu. Nah itu gue simpen. Sempet sih lagi itu kita lagi latihan studio TikTok live. Gue bawa tuh kaos, gue bilang gue jual nih 5 juta. Ada orang mau? Nggak ada. Belum. Istilahnya ya belum ketemu masternya, tuannya, betul. Bener. Tapi gue sih yakin. Ya apapun itu ya kok karena menurut gue, nih sorry tuh saya kalau kita harus sebut satu merek, gue pernah tahu ada satu orang kolektor kaos Dewa. Itu lo tau nggak dia jual berapa?
Berapa sih? Dia buka angka 100 bro. 100 juta. Dan it sold. Jadi artinya apa? Kenapa pertanyaan ini gue? Jadi mungkin tanpa di luar dari kesadaran, sorry to say si personil sendiri, apa yang dia buat ini bisa jadi something buat someone gitu loh. Yes, gue sih percaya hal iya itu. kan? Dan gimana tuh lo sebagai personil rasanya kalau tiba-tiba kaos gue dia bisa Ya, seneng sih, seneng. gitu ya. Mungkin gue pernah ngejual kemeja koil paling tinggi ya. Harganya itu 1 juta. Iya. Soalnya gini loh, kenapa gue tanya ya. Gue pernah ngikutin bukan wawancara ya. Ada satu cuplikan Snoop. Oke. Dia terkaget-kaget bahwa kaos vintage dia masih muda terjual sekian dolar gitu loh. Sampai dia bilang, are you sure? Jadi even dia sendiri tuh gak pernah tahu. Iya. Gitu Dia kan. sendiri kaget. Bener. Mungkin ngecek di rumahnya habis itu. Mungkin bisa jadi. Masih punya naik kaos ini. Makanya maksud gue di sini, wah kayaknya memang ini apalagi lo yang udah, nih Koil berarti secara umur udah berapa tahun nih kok? Tahun ini 30 tahun. Gila. 3 dekade bro. 3 dekade. 3 dekade. Doain aja kita bisa bikin konser lah. Amin. Konser 3 dekade dong. Yes. Oke, nanti kita bahas itu ya bro ya. Konser 3 dekade. Sejauh ini lu pernah ada pengalaman gak? Misalnya ada manggung feature dengan band luar di Koil atau di Kubik sendiri sebelumnya? Atau bahkan manggung di luar Indonesia? Koil dan Kubik sih belum pernah. Tapi as a DJ platform gue pernah. Gue main di festival Gothic di Amerika. Oke. Saat itu. Jadi dan gue taruh sebagai headliner. Waduh bro, sorry gue potong. Ini DJ? Jadi lu sebagai DJ playernya? DJ, ya karena gue kan spesialisnya tuh genre gue kalau nge-DJ itu EBM dan industrial. Oke. Gitu. Jadi gue zaman MySpace itu. Oke. Gue berteman banget dengan teman-teman Gothic internasional lah. Iya. Jadi gue juga DJ ini. Oh ya gue ada. Akhirnya kontak-kontakan. Lu mau nggak main sini? Oh gitu. oke. Oh ayo gitu. Nih jadi teman-teman nih biar teman-teman juga tahu nih seorang Adam Koil ternyata bukan hanya sekedar musisi. Jadi apa aja sih bro? Lu nge-DJ juga. Dan gue dengar lu juga sebagai apa tuh namanya? Song apa bro? Sound designer gue juga ya. Gue bikin musik juga untuk iklan. Untuk iklan. Movie gitu. Short movie lah mungkin ya. Belum sampai movie belum. Short movie. Terakhir sinetron lagi bro. Sinetron. Luar biasa coba teman-teman. Jadi dulu dari yang kita tahu seorang Adam Koil atau Adam Kubik nih di luar dari musisi ternyata diborong semua teman-teman sama dia. Perpanjang STNK juga bisa kan. Gue lagi mau nanya terima laundry kiloan. Bisa itu wow. Apalagi kaos band. Iya makanya. Menyenangkan sekali mencuci kaos band. Iya benar-benar. Terus kok lu masih ada gak nyimpen kaos-kaos yang zaman dulu lu pernah beli awal-awal sampai yang saat ini lu gak pernah jual? Ada. Gue punya Striper yang tahun 84 malah. 84. Ya. Ini lu gak lu bawa di sini? Gak bawa Aduh, ada di Bandung. Sayangnya ya. Ada di Bandung. Saya kan kaos gue nyebar di Bandung sama Jakarta. Iya. Karena gini sorry. Ada beberapa kemarin narasumber. Sayangnya kaos pertama dia udah pada gak ada. Gue simpen masih ada. Luar biasa. Itu saksi sejarah sebenarnya kalau betul. menurut gue ya kan. Makanya gue gak akan pernah jual. Iya. Gue pun masih ada kalau ditanya orang kaos pertama yang nginjekin ke tempat gue masih pegang. Nah. Walaupun misalnya katakan nilainya whatever dia anjlok atau apa, buat gue dia saksi sejarah. Oh iya betul. Gue sih gak peduli itu value-nya berapa. Iya. Value-nya buat gue, bukan buat orang lain. Benar. Nah itu nggak banyak kok. Kadang-kadang ya mungkin kita nggak bisa juga pungkirin dan nggak bisa kita nafikan sah-sah aja. Orang tergiur harganya mungkin betul. over tinggi atau gimana. Cuman kalau buat gue sayang karena itu saksi sejarah buat kitanya. Betul. Bener ya? Aduh sayangnya gak lo bawa ya kok ya? Saya gak gue bawa, di Bandung itu kayak kaosnya. Tapi kok sampai sekarang nih, lu masih sering hunting-hunting? Beli-beli gitu? Masih lah. Masih? Masih. Lu kalau beli tuh kalau boleh gue tau selain 2 sourcing itu,
ada juga ke sesama teman-teman kolektor nggak sih? Misalnya Ada. Ada ya? Gue tuh sebenarnya sempat vakum setahun terakhir lah. Untuk si dunia kaos ini. Jadi gue nggak berani buka Instagram gue. Oh, kenapa? Takut tergiur gitu kan. Oh oke, lebih ke situnya gitu ya. Karena gue hobi belanja kalau lihat kaos band mah. Iya. Susah makanya, tapi 2 bulan terakhir makanya tuh mulai tuh gue follow lagi semua seller, gue follow lagi, gue lihat auction lagi gitu. Iya. Oh berarti sekarang juga Masih. termasuk salah satunya auction pun lo Iya, ngambil gue nonton. di auction ya. Gue seneng banget pertama kali auction itu gue lihat pas zaman COVID kan. Iya benar. Awalnya tuh gue lihat. Dan itu lagi mulai naik tuh kok. Iya, gue lihat wah ini menyenangkan sekali nih jualan di Instagram. Terus nggak tertarik kalau untuk ini kaos gue banyak nih. Kayak one day gue perlu auction juga nih gitu nggak? Enggak. Gue sih lebih seneng jual ke marketplace luar atau teman-teman, kalau di lokal mungkin teman-teman lah. Teman-teman yang emang. Berarti kalau ke teman-teman sesama kolektor lebih seringnya tetap jual beli, atau biasanya kan kalau kolektor tuh ada nama istilahnya trade. Nah lebih kemana tuh biasanya kok? Trade jarang sih. Jarang. Tapi ada pernah ya? Trade juga pernah. Tapi lebih sering jual beli sih. Tetap konsepnya jual beli ya. Tetap konsep jual beli. Lo kalau beli barang ini kok memang masih tetap ngincar yang 90s atau yang modern boot juga? Semuanya sih gue. Oh semuanya? Iya, modern boot. Gue juga suka anime kan. Oke. Pembuat kaos anime lokal tuh gila. Ininya ya, dia punya imajinasinya. Iya, bagus-bagus semua. Iya. Ya sayangnya gue nggak begitu ngikutin anime, tapi please jangan diracunin ya. Karena ada salah satu teman kita yang dia ngomong dia teracuni katanya. Nanti akan saya racuni. Ya, kok apa sih yang bikin lu suka banget ya, bahkan even sampai detik ini ya, lu terus ngoleksi atau beli kaos vintage gitu ya? Apa mungkin ini mungkin salah satu identitas lu sebagai musisi, atau mungkin ada lu udah mulai kepikir bahwa gue beli juga nih ternyata kok ada nilai investasinya di sini? Awalnya sih bukan awalnya, sampai sekarang pun gue karena kecintaan dengan musik. Oke, di musik sehingga istilahnya itu representasi. Iya, jadi gue terakhir itu beli sama siapa namanya itu ya, Project Resign. Oke. Gue beli Dead. Ya, gue tahu. Saat itu. Dead. Karena dulu gue punya. Iya. Zaman itu dulu gue yang punya. Gambarnya. Yang belakangnya mata, Dead album simbolik. Oh. Kaosnya grey. Okay. Iya. Nah dulu gue punya. Dijual dulu. Pikir gampang. Zaman dulu kan gampang lah. Ntar cari lagi aja di ini. Ternyata serel itu. Susah ya. Akhirnya tiba-tiba dia pas di auction itu. Wah kaos ini. Udahlah. Kalau ini sih gue harus. Karena emang gue suka banget Dead dan gue suka banget album simbolik gitu. Oke. Nah itu baru kayaknya berapa bulan lalu lah. Tapi harganya gimana kok dibanding yang dulu? Oh jauh. Jauh. Berarti ada sisi nyesel dong? Oh. Nyesel karena dijual murah gitu. Ya iya, tapi kan gue mengingat harga saat itu, kebutuhan saat itu, punya margin gitu kan. Betul. Kita nggak pernah tahu tiba-tiba sekarang jadi berapa lagi. Iya. Jadi penyesalan itu udah terkikis gitu. Ya. Tapi tetap itu tidak meluluhkan lu untuk ya gue suka gue beli aja. Enggak sih. Enggak ya, tetap ya tetap jalan. Gue sih. Ada genre tertentu nggak, misalnya kan kalau sekarang tuh Suges lagi naik nih. Nah mungkin apa lo ngikutin momen juga, Britpop lagi naik apa gimana, atau lo memang enggak sih, gue memang ya gue sih intinya beli ya yang gue suka aja. Yang gitu. suka. Yang Singer ngumpulin gak sih kok? Singer gitu? Singer gue paling suka sebenarnya Rick Springfield. Oh tahu. Itu idola gue. Iya. Cuma punya 2 kaosnya itu. Susah itu juga nyarinya. Susah. Siapa tahu ada yang mau jual Rick Springfield. Tuh, bisa DM gue. Teman-teman kalau susah saya jual. Rick Springfield sih. Itu idola gue lah kalau ukuran singer ya. Iya. Mungkin bapak yang di sana kalau ada informasi kalau ada ini boleh. Tapi kalau lu pernah ngitungin total jumlah stok lu
Atau mungkin koleksi lo dari Nggak pernah ngitung pernah? Nggak pernah ya. Kalau lemari udah cukup penuh tuh ya? Ya udah dikomplain sih. Udah dikomplain. Waduh gawat juga. Tapi gak apa-apa kok. Kalau memang sampai komplainnya meledak, lemari gue masih kosong. Itu kode tuh. Kode itu. Siap. Kok ada gak kaos band paling langka yang pernah lu punya sampai sekarang? Tapi lu masih pegang? Ini termasuk langka. Iya ini sih gue pernah lihat sih. Tapi ini termasuk underrated gak sih bandnya? Iya. Iya kan? Iya. Iya. Gue tuh nyari banget ini. Gue punya 2. Tapi gue dari awal gue ngeliat, wah gila ini kaos bagus ya. Tapi kok gue nggak gitu tahu ya nih bandnya. Jadi ada short sleeve-nya. Gue punya juga yang long sleeve. Oh ini? Iya. Kaos yang sama. Tadinya gue mau bawa itu sebenarnya. Berarti ini sama-sama kayak Cradle of Filth gitu lah. Iya. Cuma itu di Bandung kaos gue yang lengan panjang. Menurut gue ini sih, gue seneng banget bisa dapat kaos ini di Etsy. Dan dia desainnya juga yang bermodelnya berani-berani kayak Cradle juga gitu kan. Terbuka-buka gitu. Ini kalau di auction nggak bisa band permanen. Oh iya benar, nggak bisa. Dan lucunya yang Etsy itu yang gue dapat di Etsy itu yang jual bukan seller kaos, ibu-ibu. Ibu-ibu di Jerman penjual aksesoris. Mungkin punya suaminya kali. Mungkin. Yang dia nggak tahu value. Berarti betul, mungkin punya suaminya. Jadi nyelip kaos ini Atrocity. Dan mungkin saat itu dia nggak tahu value-nya. Nggak tahu. Beli terbilang murah dong berarti pasti. $20. Berarti termasuk jackpot ya ini. Jackpot. Ya? Mau kita uji coba di lelang ini? Tidak. Susah lagi nyarinya. Tapi emang beberapa ada saya dapat dari Etsy. Dia tulis ini kaos dari almarhum suaminya. Jadi gue jual di sini gitu. Oh iya benar berarti. Untuk membantu kehidupan. Akhirnya gue beli tuh beberapa dari seller itu. Ibu itu. Gue dapat Ozzy Osbourne. Terus Flotsam and Jetsam gitu. Wah berarti itu termasuk, kalau versi gue sih termasuk jackpot ya bro. Dapat jackpot. Dapat ibaratnya si ibu itu ya nemuin ya seorang yang nggak begitu tahu kaos, tiba-tiba dia lepas dengan harga yang menurut dia reasonable. Dan di Etsy kan itu buy it now semua ya. Iya. Jadi gue langsung aja klik. Tapi lu punya nggak sih kaos yang mungkin saat ini lu ngikutin perkembangan harganya tuh terbilang paling mahal yang lu punya? Kalau kita konversi dengan harga saat ini. Mungkin gue kaget juga Cradle kayaknya ya. Cradle ya? Yes. Cradle of Filth sih. Itu tajam sih. Lumayan gitu, gue kaget juga gitu. Tajam-tajam. Harganya sekarang. Itu spesialnya kalau gue boleh kasih info, di Jepang cukup lumayan tuh. Cradle of Filth ya? Yes. Satu di samping, kan karena Cradle dia identik dengan varian long sleeve-nya. Yes. Dan di sana kepake kan. Iya. Si long sleeve itu. Dan gue gak tahu kenapa orang Jepang, apa dia karena seneng grafiknya yang memang rame apa gimana. Mereka yang gue tahu ada 1-2 orang lah ya. Itu sempat beberapa kali nanya. Gue bilang orang yang berbeda di 2 kota yang berbeda nanyanya hal yang sama. Hal yang sama. Berarti kan ada something di sana nih. Iya. Nah jadi nanti boleh tuh kok, gue udah kasih bocoran tuh. Oke. Siap. Kok seberapa sering lu pakai kaos nih kayak hari ini nih, lu datang ke studio lu pakai kaos ini, tapi dalam keseharian lu sendiri pakai kaos ini tiap hari? Oh tiap hari? Tiap hari. Gua sampai kaos tidur pun kaos band. Itu nggak sayang rusak gitu kok, kan identik. Rusak kan? Iya. Siamese Dream gua tuh rusak. Tuh Siamese Dream lagi. Iya. Siamese Dream, terus ada kaos Poison tuh rusak gara-gara gua pakai tidur. Tapi memang beda sih ya, kok seorang kolektor memandang sebuah kaos itu, ya memang dia nggak pernah berpikir bahwa kaos ini akan dijual sih ya. Iya, betul saat itu sih. Tapi lu nggak sayang tuh kok, dengan nggak mungkin dong lu nggak tahu bahwa wah nilainya sekarang berapa gitu. Sayang kalau lihat sekarang sih, gila saya Dream, you know kan. Giant, tagnya masih ada, tapi udah hancur, udah bluwek. Iya yang udah jelas kalau dipakai tidur tuh. Kerah udah pasti udah melebar. Kerahnya reggae terus ya pinhole banyak kan gua. Perokok berat saat itu. Ya. Jadi kalau gue boleh saran sebelum nanti ada kaos yang lu pakai tidur, kabarin gue dulu kok sebelum dia jadi sekarang rusak. udah enggak berani gua. Sekarang mendingan pakai kaos polos aja tidurnya.
Tapi kok sepanjang lo beli-beli kaos, pernah sih kedapatan fake? Pernah lah. Pernah ya? Pernah. Itu dari luar apa dari? Dari luar. Dari luar. Dari eBay. Oh ya sudah. Tuh, tapi kan kalau seingat gue bahwa eBay itu dia kan buyer friendly banget ya. Oh iya bisa. Gue bisa refund, dispute kan. Ya, Tapi gue udahlah, it's okay. Oh dipegang Gue keep aja. Karena mungkin harganya kok. Tapi kalau Iya, harga sekarang kan pegel juga. Kalau harga sekarang mungkin langsung gue dispute tuh. Iya. Tapi kok pernah nggak nih ya lo namanya sepanjang koleksi ini baik teman, sesama musisi atau bahkan teman-teman di luar musisi tuh tahu lo pegang kaos-kaos, dia maksa gitu. Gue beli deh kaos lo atau gimana? Enggak sih kayaknya sih kalau maksa sih. Maksa enggak ya? Enggak sih. Ya rata-rata cuma nanya lu punya kaos apa gitu ya. Malah mereka takut. Kalau gue tuh kayak mobile market. Maksudnya gimana tuh? Gue tuh bawa backpack selalu. Dan backpack itu isinya kaos jualan. Mau lu memang jualan? Iya, emang gue. Iya. Pedagang gitu. Iya. Pedagang. Jadi emang gue tuh kok kemana bawa kaos gitu. Iya. Jadi kalau orang-orang, wah si Adam udah bawa backpack. Iya. Ngajar nih. Wah, dan kata kunci gue adalah bawa aja dulu. Urusan nanti. Yes. Gitu ya. Itu ini kata-kata kunci yang menyesatkan sebenarnya kan. Bawa aja dulu gitu. Mungkin sampai sekarang kayaknya. Oh masih. Bawa aja dulu. Jadi itu emang kebiasaan aja gue karena gue intinya kan gue percaya. Iya. Gitu. Pakai aja santai. Iya. Hitung-hitungan mah gampang lah. Gitu. Berarti sekarang lu lebih senang disebut sebagai seorang kolektor atau mungkin jual beli juga mungkin? Semuanya aja sih gue sih. Semuanya aja gue kan omnivora makanya kolektor mengkoleksi menjual beli iya. Tapi kok ini kan lu musisi nih. Yang gue tahu kan ya hanya 1-2 atau segelintir musisi-musisi yang memang mungkin juga cukup menggemari kaos-kaos vintage gitu ya. Lu sendiri sebagai penggemar kaos vintage atau bahkan nyimpan kaos vintage dari zaman dulu, pernah gak sih ikut nularin ke mereka nih bahwa lu nih kaos-kaos? Oh jelas. Oh ya, diracunin istilahnya. Mereka ada calon customer. Mereka ada calon customer. Tapi rata-rata memang musisi-musisi seputaran yang gue kenal, memang mereka juga hobi kaos band pasti. Gitu. Hobi kaos band. Mereka juga punya banyak koleksi gitu. Tapi mereka-mereka yang istilahnya dalam tanda kutip baru diracunin kok. Itu kan kaos band, apalagi kalau saat ini kita bawa tuh kan. Iya. Dia cukup kaget gak kok harganya? Lu serius nih harga kaos begini? Iya. Beberapa emang ada yang kaget gitu. Dan mereka masih willing. Gue kadang nanya, lu punya kaos ini? Lu tau gak harganya sekarang berapa? Oh, I see. Akhirnya mereka kayak, wah gue cek lemari gue deh gitu. Oh, iya. Ada beberapa yang memang udah pensiun. Artinya mereka gak beli tapi mereka punya lah ya, sempat punya gitu. Punya. Makanya kadang gue tanya, lu masih punya gak? Kalau mau jual, harganya segini. Oh, gue curiga bahkan gini, lu jual ke gue aja. Gue curiga ada sisi lebih baik begitu daripada ke orang lain ya kan. Ini sama Eke kan. Kan namanya pedagang kan. Pedagang kan. Mumpung gak tahu harga. Enggak, tapi mereka gue kasih tahu sih pasti kalau gitu. Iya karena kan sama teman musisi kan kadang-kadang namanya kaos band identity ya. Iya. Dan mungkin buat sebagian orang tuh mereka megang kaos original itu kan pride ya. Iya, gitu ya. betul. Apalagi musisi gitu ya. Makanya itu yang bikin gue penasaran. Ada gak sih kalau ini lu nularin ke mereka? Terakhir tuh Ari Lasso beli sama gue. Ari Lasso. Nah gue punya kata kunci lagi. Apa lagi? Gue punya sesuatu yang gak akan mungkin lu tolak. Waduh. Gitu. Jadi clue nih ya. Clue. Gue kadang suka gue sering ketik WA tuh gitu. Iya. Dulu ke almarhum Ricky Seringai, sahabat gue. Gue juga gitu. Ki, udahlah lu gak akan nolak pasti. Itu kaos lagi itu. Gue kirim gambar kan. Bangke. Terakhir Lasso tuh. Dia beli. Ini ujungnya dijual kan kok? Dijual, emang gue jual. Makanya gue, itu cluenya itu gitu. Iya. Gue jual apa ya Lasso terakhir? Lynch Mob, band hard rock juga. Tapi seberapa sering tuh kok lo kayak misalnya, ini kan berarti kan konotasinya kita menawarkan. Ya walaupun sama teman. Seberapa sering tuh aktivitas itu lo lakukan? Enggak, udah gak terlalu sesering dulu sih. Udah enggak ya? Kalau dulu sih sering. Karena kan gue belanja eBay, gue tuh belanja eBay tuh tiap hari. Sampai dikomplain gue.
penantian di eBay sendiri kan sekarang eBay masuk ke Indonesia juga nggak gampang. Iya. Tapi lu punya shipping sendiri mungkin Enggak. istilahnya. Oh, Gue tuh udah eBay gue di-suspend. Gue tuh mesti bikin eBay baru. Udah lama gue absen. Oke. Dulu tuh gue tiap hari main eBay itu bener-bener Berarti edik. Termasuk biddingnya itu itu adrenalin. Iya. Bidding itu Iya. luar biasa. Tapi Sampai lu dapat menang bidding. Bener. Orgasm. Iya bener. Tapi pernah nggak lu ngerasain bahwa harga di luar sama di Indonesia tuh sometimes bisa lebih murah di kita? Oh iya, pernah. Pernah ya? Pernah. Berarti lu juga ada nih belakangan untuk ikut bidding-bidding di sini. auction-auction di Indonesia? Iya. Ada ya? Ada. Udah mulai comeback lagi nih? Udah mulai ya, setelah setahun gua vakum ya? makanya gua kan takut begitu buka beli deh, akhirnya kan belanja tuh. Oke, teman-teman satu informasi lagi nih. Seorang Adam Coyle atau Adam Kubik sekarang dia comeback untuk beli-beli. Keluarkanlah koleksi kalian yang terbaik. Siapa tahu ada yang kena. Gitu ya. Bro, berarti lu kan ada juga ketertarikan bahwa sambil ngoleksi, sambil bermusik, sambil juga jualan. Gitu. Tapi kalau lu ngelihat sendiri, walaupun lu sempat vakum 1 tahun, pasar kaos vintage di Indonesia tuh kayak apa sih? Gue ngomongin kaos band kali ya. Kalau kaos band sih, kalau kaos vintage lain gue kayaknya gue nggak gitu tahu gitu. Kalau kaos band sih yang bisa dibilang kalau menurut gue nggak akan pernah mati gitu. Oke. Kalau misalnya dibilang ini sekarang kayak tren nih, kaos band naik nih, atau mau dibilang fast fashion atau apa, begitu trennya itu mati, tapi gue yakin orang tetap beli kaos band. Oke. Mungkin beli kaos band yang rilisan baru gitu. Oke. Tapi mungkin sometimes mereka beli yang vintage kalau harga dan desainnya masih cocok. reasonable gitu. Atau desainnya cocok. Jadi menurut gue akan ada terus kaos band selama musik masih ada sih. Masih ada ya. Tapi kan gini ya bro ya. Kita juga kepengen dong bahwa dunia pervintagean ini juga lebih luas lagi. Lebih dikenal lagi dengan masyarakat umum yang gak hanya itu-itu aja. Betul. Nah lu ada tips gak? Mungkin ada satu opini. Misalnya apakah kaos band ini perlu dia meregenerasi atau gimana gitu ya. Ke kalangan yang mungkin dia akan meneruskan cerita ini selanjutnya gitu. Perlu sih. Tapi yang gue lihat ini kan sekarang yang lagi megang nih Gen Z nih. Oke. Gen Z itu apa ya? Generasi yang cerdas gitu. Beberapa Gen Z kan beberapanya kan anak-anak teman gue tuh. Iya. Gen Z itu. Gue bilang anak-anak ini cerdas-cerdas semua dan mereka punya bisa apa? Aktif dan kreatif tuh. Iya, dan tapi mereka tidak mengalami musik secara linear kayak kita dulu gitu. Jadi mereka tuh kayak bisa bikin timeline mereka sendiri gitu. Oke. Mereka tinggal buka HP gitu. Iya. Intinya arkeologi digital mungkin Yes. Itu dengan gampang mereka. Iya. Jadi mereka tuh kalau udah bahkan yang gue lihat mereka kayak pakai kaos Nirvana misalnya contoh gitu. Bukan sekadar fashion, jadi udah kayak Iya. Identitas. ini badge gitu kayak apa? Lencana gitu. Iya. Tapi lu cukup optimis ya bahwa kan soalnya gini. Apalagi udah milenial ke Gen Z. Itu kan rentangnya udah jauh tuh kalau dari ibaratnya tuh pengenalan musiknya zaman dulu. Betul. Tapi lu cukup optimis ya bahwa sampai ke Gen Z pun akhirnya mereka juga akan tetap apresiasi dengan ini kos-kos vintage yang even 90s or 80s. Gue sih optimis. Maksudnya vinyl aja kan salesnya naik. Iya, bener. Kaset juga naik. Jadi ya sebenarnya itu siklus lah ya. Siklus ya. Pasti ada siklusnya berputar ya ada saatnya lemah, lesu, ntar ada lagi. Tapi gue yakin akan terus ada. Gitu. Tapi opini lo ada gak sih cara efektif untuk kira-kira bisa bahwa dunia khususnya perkawasan vintage ini bisa sampai ngegedor ke anak-anak Gen Z? Event sih. Event ya? Iya. Gue tuh suka banget event. Gue kan jarang jualan ngelapak gitu. Satu-satunya event yang gue suka ngelapak itu band T-shirt day.
Fendi Fight Back. Fendi Fight Back ya. Gue selalu ikut dari pertama dia bikin sampai terakhir tuh gue ikut. Oke. Karena itu seru ya. Betul. Dan itu jembatan bro. Betul. Jembatan sih. Di situ gue bisa ketemu banyak orang. Betul. Gitu. Even bukan hanya dari dunia perkawasan vintage, itu orang umum loh. Betul. Orang umum yang mungkin baru mau tahu, baru mau beli gitu ya. Kalau record store day kan nggak cuma kaos gitu. Kalau Bentis itu bener-bener kaos band. Vintage lagi. Vintage lagi. Apapun ya, mau vintage mau apa, kaos band. Jadi itu gue bilang event itu perlu ada lagi ya. Oke ya teman-teman, ini juga salah satu masukan dari seorang Adam Coyle. Kita berharap Indonesia nih, kita pernah punya beberapa event belakangan tuh yang sebetulnya menurut kita udah cukup efektif dan cukup bagus sekali untuk bisa memperkenalkan atau menjangkau masyarakat secara luas terhadap dunia kaos vintage ini. Ya mudah-mudahan ke depan kita harapin teman-teman yang memang berkecimpung di dunia event ini bisa kembali bergairah untuk ya kita mulai lagi menggedor masyarakat yang lebih luas untuk dia bisa lebih tahu ya kaos-kaos vintage ini. Dan nggak cuma jualan ya, bagusnya. Betul. Di acara itu tuh ada talk show. Betul talk show. Talk show seperti begini gitu. Iya. Atau mungkin dengan video menjelaskan tentang kaos vintage historical, kenapa ini kaos jadi mahal, backstory ini kaos. Ya edukasi jadinya gitu. Ya teman-teman mudah-mudahan terpanggil ya yang biasa memang membuat suatu event. Ya kita harapin sih mungkin bagus bisa besar ya bro ya. Tapi kalaupun memang eventnya nggak besar, tapi kalau memang ini diadakan secara rutin, kenapa enggak kan bisa ngejangkau orang lebih luas. Dan setiap gue ikut itu rame loh. Rame Bentis Day itu dan berbagai kalangan. Berapa persen orang umum dan berapa persen dari dunia komunitas? Kalau yang lu lihat? Kalau yang gue lihat ya, nggak tahu ya, gue sih nggak ini komunitas, cuma masih banyak orang-orang umum ya kayaknya. Bisa hampir 50-50 loh. Wih, coba bayangin. Kebayang karena kan? Banyak yang nggak gue kenal kan. Ya gitu. Itu satu, dan bahkan gue pernah ada datang juga di salah satu event. Ada ibu sama anak, bahkan dia sampai terkaget-kaget lihat harga kaos Metallica segitu. Nah, berarti kan memang orang awam ya? Iya. Yang memang dia perlu diedukasi kenapa sampai sebegitu kan? Tuh. Ya memang ya mudah-mudahan deh, kita berharap sama-sama bro, mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman yang biasa bikin event bisa ikut terpacu lah buat salah satunya gue bikin acara podcast ini kan kesana sih bro. Betul. Jadi kita ngejangkau ya. Kita bawa podcast ini ke event. Waduh, gitu ya bro. Seru kan? Jadi gue gotongin banget. Bisa lah. Nah, berarti lu sepakat ya kalau tren kaos vintage ke depan nih akan terus sustain? Gue sih optimis. Terus maju. Bisa makin besar atau di situ-situ aja bro? Apa tergantung dari gedoran market kita memperkenalkan ini ke orang? Bisa makin besar kalau para seller-seller itu united, solid. Oke. Ya, ini juga salah satu insight dari Ko Adam. Semoga karena supplier kaosnya kan si seller-seller ini gitu. Benar. Kalau seller-seller yang nggak kompak kan susah kita mau untuk bisa membesarkan kaos vintage. Dunia kaos vintage ya betul sih. Tapi memang kadang-kadang apapun itu kalau memang udah menyangkut bisnis tuh ya kompetisinya ya bro. Kadang kita sama-sama tahu ya. Ya. Ya Ciamplas juga satu jalan jual jeans semua. Oh iya benar juga. Tapi bro, lu ada nggak sedikit ya sepengetahuan lo dari zaman lo ngumpulin kaos, kaos band apa atau genre apa yang dari dulu lo lihat gila nih kaos naik terus? Ada nggak nih opini seorang Adam Coyle? Gue sih gak tau ngikutin, cuma yang gue rasain itu sebenarnya yang naik itu memang dari 90s. Entah apa itu bandnya ya, cuma karena gue gak terlalu banyak ikutin tren gitu. Jadi kalau gue cuma memang yang gue lihat ya itu 90s gitu. Kalau 80s tuh enggak. Kaos-kaos 80s tuh enggak. Karena sizing kah? Bisa jadi. Salah satunya sizing. Sizing ya. Band 90s all genre ya. Sebenarnya kalau genre bagaimana masing-masing orang kan. Iya. Kembali lagi ya. Atau mungkin penggemar band 80s sudah gak belanja tuh. Jadi bisa jadi. Demand-nya kan kurang kalau ini. Betul. Sedangkan penggemar 90s-nya udah
udah pada berduit semua, mereka mau belanja. Betul. Jadi demand-nya tinggi, otomatis Oh iya, masuk akal juga sih kok. harga juga Masuk akal. jadi naik gitu. Karena generasinya ya kok ya. Betul ya, generasinya gitu. Oh iya. Mungkin 20 tahun kemudian ya kaos-kaos tahun 2000-an nih 2000-an. Benar. yang bakal naik gitu. Benar. Mungkin Wah, ya kita ini analisanya. salah satu hidden info, guys. Hidden info ya bisa jadi ya benar. Tatkala ini nanti dia akan bergulir ke generasi selanjutnya, ya kota 2000-an akan menjadi seperti 90s kan kok. Kok nih kita udah di penghujung acara nih sebagai penutup rencana ke depan nih kok. Lo sebagai individu, lo sebagai musisi, itu apa terus akan bergelut di dunia musik atau tetap terus mengaransemen lagu, songwriter, song designer, atau mungkin bergerak di dunia lainnya? Masih musik sih, banyak utang gue sebenarnya. banyak utang yang harus gue selesaikan di tahun ini. Iya, utang musik semuanya gitu. Iya. Berarti untuk sementara ini rencana ke depan tuh karena memang masih banyak deadline-nya. Betul. Masih banyak deadline. Banget. Apalagi nih Koel mau 30 tahun. Nah itu udah satu. Koel sendiri ada rencana apa kok selain ini? Boleh dong kasih bocoran dikit. Selain konser ya. Konser akbar pastinya. Konser akbar mungkin. Gue bisikin dikit ya, gue diundang ya kok. Oh tenang. Ada free pass, backstage, all access areas ya kan. AAA. Mungkin ini sih baru wacana kita pengen bikin dokumenter lah. Dokumenter. Ya. Wow. Ya sih. That's amazing. Ya, semoga bisa terwujud. Amin gue doain karena memang kok yang gue tahu untuk band-band besar pun itu masih sedikit yang memang apakah dia terpikir untuk membuat satu dokumenter atau apa, tapi kalau sampai Koel udah terpikirkan seperti itu something sih kok. Semoga bisa ya. Something sih. Itu nantinya akan disutradarai sendiri akan atau enggak, kita bekerja sama dengan kerjasama ya. Ada satu target akan dirilis kapan? Mungkin tahun depan kali ya. Kayaknya lama ya bikin. Kalau bikin dokumenter ya. Iya sih. Dan itu real semua tuh kok. Maksudnya dari personil, dari cerita, dari apa? Iya. Oh real, nggak ada figur apa pengganti atau apa gitu misalnya? Belum tahu mungkin. Ada stuntman mungkin. Kok terakhir lah udah. Ada nggak sih pesan lo atau saran buat teman-teman atau pemirsa yang mungkin juga pengen ngoleksi barang, walaupun memang misalnya katakan akan berbeda. Kita membeli barang yang akhirnya kita koleksi di zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin lo ada tips buat teman-teman gitu ya, lo sebagai seorang musisi sekaligus kolektor gitu ya. Mungkin bukan tips apa, mungkin kayak gini sih lebih. Kalau lu mau koleksi mungkin mengidentifikasi musik lu yang lu suka buat lu gitu. Jadi lu udah mengidentifikasi gue ini punk rock nih gitu. Gue sukanya musik ini. Jadi start mengkoleksi dari apa yang lu suka. Gitu. That's number one. Ya guys. Itu sih kalau gue sih. Jadi jangan mengkoleksi karena mau jadi kolektor karena kaos ini di mata kolektor value-nya tinggi. It's okay, itu juga nggak apa-apa sih. Cuma yang paling penting nomor satu, kalau mau mulai ya, start dari apa yang lu suka. Itu akan lebih nikmat sih. Ya itu sih keren sih. Betul. Memang harus dimulai dari situ. Gimana? Itu dulu sih. Ya gimana mungkin kita mau menyukai barang kalau kita nggak suka barang itu kan. Betul. Dari situ mungkin akan timbul kecintaan terhadap mungkin kaos lainnya mungkin ya. Iya. Dari yang atau merch lainnya. Nah ngomongin merch lainnya, guys, kita udah di penghujung acara tapi nggak lengkap rasanya kalau kita tidak melihat. Aduh, kepala saya pusing guys. Jadi saya cukup disajikan koleksi-koleksi yang menurut gue ini sih cukup memekakan telinga dan menyakitkan mata gitu ya guys. Nah kok boleh dong cerita sedikit dan kasih tahu ke teman-teman sebagian kecil apa yang lo punya.
Ini apa ya gue bawa? Oh ini Jane's Addiction. Jane's Addiction-nya. Ini kalau nggak salah dari album Ritual de lo Habitual. Long sleeve ya kok. Long sleeve, Brokum Silver. XL, long sleeve karena gue penggemar berat long sleeve. Jadi ini salah satu yang favorit gue lah ini sih. Ini udah lama lu dapet ya kok? Udah lama banget. Udah lama ya? Iya. Yang begini-begini kan ada nih kok, kemarin tuh ada narasumber juga yang sampai bahkan dia bikin satu NFS room. Nah artinya yang benar-benar tuh kemungkinan besarnya nggak akan pernah dia jual. Nah kalau yang kayak begini-begini suatu saat lu mungkin ada kepikiran dijual? Enggak kayaknya sih. Enggak juga ya? Berarti pilihan juga ya apa yang dijual dan enggak? Oh pasti. Oke. Pastinya. Nah ini gimana nih kok? Nah ini. Oh kalau ini sih. Ini per jam nih ini teman-teman. per jam sebenarnya ini sih. Begitu mereka rilis album Ten itu, gue suka banget saat itu rilis gitu, si album Ten itu. Gue sih gak ngikutin per jam lagi sampai sekarang, cuma gue album Ten buat gue, gue suka banget, gue daftar jadi membernya dan bisa beli kaos ini, makanya ini ada ini Ten kaos Club. member nih berarti. Ya, untuk member aja. Ini limited dong kok? Sepertinya begitu ya, saat itu emang cuma member kan tidak dijual di pasaran. Kalau lu member baru bisa beli kaos ini. Ini juga udah lama kok dapatnya. Iya semenjak gue jadi member album Ten dirilis. Album Ten dirilis. Ya ini tuh dapat stiker, dapat apa lagi ya gue lupa. Stiker masih ada juga sih. Ini menurut klasifikasi lu pasti rare dong. Harusnya ya. Karena cuma member sih. Teman-teman. Ten Club luar biasa. Dia official lagi tag-nya tuh. Nah ini nih, nah ini termasuk band underrated nih. Yes, ini sih band favorit gue lah. Namanya Enough's Enough. Ini dari album Animals with Human Intelligence. Yang gue seneng dia tuh kayak anime kok. Iya ini kan kayak sekelas kayak Akira ya. Iya. Wah gila ya. Komik ini per lagunya. Dan emang itu seperti tadi gue bilang. Gue seneng banget sama kaos putih. Oh ini bagus sih kok, benar bagus sih. Dan band ini emang jarang yang ya underrated sih, sayang sih padahal lagu-lagunya kalau didengerin coba kalian mendengarkan Enough's Enough ya. Ini enak ya. Gak kalah sama kayak Poison segala sih. Oh iya? Iya. Gue tuh kadang-kadang gini juga sih kok sebenarnya. Ada beberapa nih kayak gini nih band-band underrated. Mungkin gue kalau denger lagunya mungkin oh ini bandnya mungkin bisa kayak begitu. Tapi kadang-kadang gue juga suka jatuh cinta tuh sama kaos tuh pada saat gue ngeliat grafiknya kok. Iya iya. Jadi belum tentu kadang gue tahu bandnya, tapi gue gila nih grafiknya kadang menggugah lo kan. Dan ini yang akhirnya membuat gue pengen denger deh lagunya. Nah itu berarti tercapai itu. Itu ya. Si desainernya kan, benar nggak? Benar. Membuat orang tertarik, tujuannya tercapai. Bener, setuju. Nah ini lagi teman-teman, ini cukup sakit kepala kita lihat. Kalau gue penggemar berat Manic Street dan kalau gue disuruh pilih album favorit gue Generation Terrorist. Ini biasanya Generation Terrorist yang kita lihat beredar all white dengan Europe ya. Bendera ini Eropa, ada ini jotol dengan gue seneng belakangnya sih di belakang. Aduh. Ini tuh album yang menemani gue berjalan kaki di Bandung dengan Walkman. Oh gitu ya. Tahun 92. Tapi ini kalau dilihat-lihat ya kok ya kalau gue lihat kaos lu cukup terbilang big size ya. Lu masih bisa pakai untuk yang gede-gede begini. Jadi saat ini gue beli jarang gue pakai karena kegedean. Iya, gue dari tadi ini cukup gede sih nih. Gue tuh sebenarnya banyak banget kaos gue resize gitu. Oh. Saat itu tapi mungkin entah kenapa beberapa kaos gue nggak ada yang nggak gue resize pas gue cek gitu. Kayak ini salah satu yang nggak gue resize gitu. Iya. Simpen aja gitu karena gue seneng aja album ini gue simpen, jarang dipakai. Terbilang besar ini dan gue yakin ini pasti kegedean sih. Pasti kegedean sih. Nah ini dia. Waduh ini sih. Ini favorit gue sepanjang masa. Gue suka banget Mayhem. Gue suka banget dia nempel di kaos putih. Apa ya kayak eye catchy ya. Iya. Sama kayak gini kok ada merah ada putih gitu. Perpaduan merah di putih itu. Iya. Kayaknya. Iya kan. Sesuatu ya kok. Kan kalau merah sama kuning kan membuat orang lapar. Kalau dari ilmu desain yang gue tahu gitu. Gitu ya kok ya. Dan ini lengkap ya dia four sided di. Yes ada. Sleeve-nya.
belakangnya ini. Aduh. Salah satu logo band yang keren sih gue bilang. Mayhem itu. Ini nih apa yang kayak gini ya? Kalau nggak salah, font-fontnya Morbid Angel juga kayak begini nih. Ya betul. Dengan ujung-ujung sudut-sudut yang Suicidal Tendencies gitu ya. Kalau nggak salah dia punya font-fontnya kayak gini. Ya font-font zaman dulu udah Sepultura gitu. Iya. Nah ini teman-teman kalian harus tahu ini. Ini jujur ngomong mungkin sepanjang masa gue baru lihat. Karena memang jelas hanya dirilis atau dibuat untuk. Jadi ini sebenarnya punya istri gue yang pindah lemari. Karena kita berdua senang banget suede gitu. Terus buat gue ya ini gitu. Jadi ini tuh dia dapat dari tahun 2000 awal dia kan tinggal di London. Oke. Jadi dia nonton Secret Geek-nya Suede yang cuma dikasih tahu untuk membernya aja. Oke. Member Suede Fans Club dikasih tahu main di Camden, tanggal segini kita main. Berarti hanya member itu yang tahu. Member itu yang tahu. Ini merchandise-nya For free. Jadi dibikin limited, dikasih. Pernah sampai tahu kok berapa dia waktu itu bikinnya? Nggak tahu Secara jumlah nggak tahu ya. Saya belum sempat nyari literasi tentang ini gitu. Cuma memang limited dan dikasih for free gitu. Itu tulisannya kalau tanda tangan semuanya itu saat Suede manggung di Jakarta. Oh. Kebetulan memang istri saya satu kan dia fotografer Rolling Stone Magazine. Oke. Ada interview sama Suede. Dibawalah kaos ini. Sampai Suede sendiri pun lupa. Kita pernah bikin kaos ini ya. Oh iya. Akhirnya ditandatangan sama mereka semua. Nah ini sih. Gue cuma pengen pindah lemari tapi gue nggak berani make. Ininya udah copot, tagnya Screen Stars, kayaknya harus gue jahit lagi. Harus ini kok. Udah sekarat ya. Iya. Ini kalau buat gue pribadi kok it's not about the design ya, tapi gue udah bicara rarity-nya loh. Iya. Rarity-nya loh. Kalau desain apaan cuma tulisan doang. Bener. Dan ini historinya kan. Tapi tulisan ini kan. Bener. Dan Suede-nya pakai logo Suede ya. Bener. Font Suede gitu. Tulisannya dia. Kalau ininya sama, ininya font Suede. Gila sih. Nah ini jadi teman-teman bisa punya gambaran bahwa banyak sekali di luaran sana kaos-kaos yang sometimes tuh banyak story. Ini sih. Ini juga. Mungkin kalau bisa dibilang kaos band terbanyak yang gue punya gitu. Dan satu band ya. Cradle. Cradle sama Nets Atomic Dustbin. Maksudnya punya artikelnya. beberapa grafik. Cradle tuh kayaknya gue punya berapa ya kalau dihitung sih 40 kayaknya ya. Wah, itu beberapa udah gue pindah tangan ke sahabat gue lah. Itu sih bukan punya kok, memang niat sih kok. Emang gue suka karena memang Cradle. Iya. Kayak beli lukisan seperti gue bilang tadi. Sih, artnya tuh gue suka sekali gitu. Nih. Tapi nggak tahu kenapa ya, kalau gue seneng ini short sleeve-nya pun gue seneng. Iya. Karena dia kayak full ya. Kayak full ya. Mau dibilang hampir 40 cm. Bener. Ya kalau katakan mau dibilang EOP, dia bukan EOP. Bukan EOP. Karena gue gak suka EOP. Iya. Gue gak suka EOP, gue gak suka tie-dye. Makanya kan gak ada koleksi gue yang. Gitu. Karena emang gue gak suka aja itu sih. Tapi ini gede banget memang kalau untuk ukuran size betul. Sablonan gitu. Bagus. Ada, gue sempat punya tapi. Nah kalau mau harus baca bukunya Cradle of Filth. Bukunya lumayan tebal. Itu dibahas semua tentang artwork. Oh iya, gue pernah dengar tuh kok ada bukunya. Memang dia ngomongin artworknya. Kan itu foto, mereka tuh bikin session foto untuk t-shirt. Benar. Seberapa serius mereka tuh kayak gitu. Benar. Mereka bikin sesi foto untuk t-shirt. Iya. Jadi memang gitu. Dia tuh nggak, yang gue dengar memang dia tuh seniat itu mau bikin ininya. Bener-bener dia ini. Makanya top notch lah kalau Cradle sih. Aduh. Nah ini sih grup hip hop favorit sepanjang masa dan kalau orang-orang mungkin lebih banyak seneng album pertama yang ada Jump Around tuh. Kalau gue ini album terbaik House of Pain. House of Pain ya. Same as it ever was. Dan ini versi hoodie tapi bukan
hoodie jacket ya. Iya. Ini long sleeve. Jadi ini yang sebenarnya ideal gue tuh ini. Ini ya. Long sleeve tapi ada hoodie-nya. Hoodie-nya. Gitu. Karena kalau hoodie kan kadang suka panas ya, gerah. Betul. Kalau ini kayak lo pakai long sleeve, cuma kalau hujan lumayan. Betul. Dan ini cukup jarang kok ada di kaos band vintage. Ini ya? Iya. Maksudnya untuk karakter hoodie yang begini tuh ada, tapi nggak banyak. Ada yang kayak gini juga itu Lemonheads. Lemonheads ada. Sama The Cure Show. The Cure Show gue belum pernah Ada juga kayak gini, versi long sleeve tapi hoodie. Ya. Lemonheads juga gue punya itu yang cewek 2 tuh. Ini lu dapat di mana waktu itu kok? Di luar? eBay Ya. Tapi ini pun belinya bukan zaman-zaman sekarang dong. Bukan. Zaman dulu semua. Lebih mudah sekarang apa zaman dulu kok nyari barang? Nah gue kan udah gak punya akun eBay nih. Tapi gue udah punya aplikasinya. Udah mau ya? gue bikin lagi. Oh gitu ya. Mau comeback kan ceritanya. Happy hunting ya. Tapi masih suka gue cari sih gitu. Gitu ya. Tapi kayaknya gak sebanyak dulu. Oh gitu ya. Karena gimana ya kok? Demand makin banyak. Supply Barangnya gak ada. Iya. Betul. Ya kan gimana ya namanya barang. Kayak hampir rata-rata barang investment limited kan. Iya. Jadi gimana kita? Makanya kenapa di harganya terus naik karena Ya itu gue bilang tadi. supply-nya gak ada. Tapi demandnya tinggi. Iya. Wajar. Aduh. Nyesel juga ya kok harusnya dulu dipendeminnya. Kalau punya mesin waktu gue beli semua tuh. Gue kan masih nyimpan katalog. Jadi kalau beli dari luar tuh kan dapat katalog tuh. Iya benar-benar. Ada Rockabilia, ada Susit, ada Rock It dari Inggris. Kalau suka Britpop itu, gue masih nyimpen tuh katalog itu. Oke, setuju gak kok? Paling mahal itu di dunia tuh buat gue tuh waktu. Waktu, tepat. Iya. Karena ya semua orang kalau bisa balik sih pengen balik. Iya. Dan melakukan sesuatu kan. Melakukan sesuatu. Iya. Entah itu beli saham kan. Sayangnya nggak Iya bisa kan, ya. nggak bisa ya. Kecuali kalau kita temenan sama Doraemon. Tinggal buka pintu. Ini ada 3 kaos terakhir. Nah ini kalau menurut gue ini artikel bagus. Cuman di band sih jujur gue nggak tahu sih. Ya ini old sih. Ini nama bandnya Old Lady Drivers namanya. Ini band mana sih kok? Ini dari Inggris. Oh, band Inggris. Oh ini karena mungkin istri lu pernah lama di sana ya kok? Enggak, ini sih ini sebenarnya waktu gue kan pernah tinggal di New York 2 tahun. Oh. Dan gue kerja di Erect Records. Okay. Erect Records tuh yang ngerilis Godflesh, Morbid Angel, Carcass, Bow Thrower. Itu rilisan Erect Records. Oke. Gue tuh kenapa tahun 1999. Berarti potensi sourcing lu untuk mencari tuh lebih longgar ya. Karena apalagi lu tinggal di sana. Itu 2 kan? tahun gue. Itu gue beli banyak kaos di situ juga banyak. Sayang kita belum kenal bisa dagang gitu. Jadi gue kerja di Erect Records. Sama record store, Generation Records namanya. I see. Dan di Erect Records gue punya jatah CD. Oh ya? Pulang kerja gue bisa bawa 1 dus CD dari Erect. Jadi gue bawa. Kan gue kerja di record store. Iya. Gue jualin sebagai CD bekas. Dapat duit lagi. Iya. Pedagang sih emang gue jadinya dari dulu. Ujung-ujungnya pedagang. Nah ini tuh gue paksa. Jadi sekretaris yang di kantor punya. Oh ini punya sekretaris di kantor. Gue memelas lah, aduh buat gue aja lah, jual ke gue, akhirnya dijual sama dia. Gitu ya, tapi harga dulu kan enggak lah, nggak segila sekarang. Mau dites mungkin harga sekarang? Kayaknya nggak laku ini mah, siapa yang dengerin Oat? Nah kalau ini mungkin bisa Killing Joke. Ya bener, Killing Nah Joke ini beli di eBay, ini ada cerita lucu juga sih, kalau ini gue beli di eBay. Jadi eBay gue itu dulu itu eBay gue pakai eBay istri gue. Okay. Kan namanya nama cewek. Iya. Nah jadi dia sangka yang beli ini cewek. Kegedean nih kayaknya. Enggak, dia bilang gini, gue ini makeover. Oke. Gue diskon lah gitu. Oke, gue diskon. Tapi begitu kaosnya dapet, lu fotoin ya. Kebayang gak? Gue kirim fotonya. Gue yang pakai Slayer gak sih? Nggak gue kerjain lah, pokoknya gue udah dapet, gue diskon. Sangkanya cewek, cerita lucu lah itu mah. Iya. Semprul juga seller luar berarti. Semprul juga, nama akunnya cewek, gue diskon asal. Nah ini seperti tadi gue bilang, gue punya artikel Nets juga sama banyaknya kayak Cradle.
Cuma bedanya kalau Cradle kan variasi ya Yes. lukisan. Kalau dia tuh begini aja. Iya. Paling ntar ada tulisan Godfather, Iya. logo doang gitu. Bener. Variasinya sedikit tapi tetap gue beli karena gue emang ini band favorit gue sepanjang masa. Tapi lu setuju ya kok dengan cukup lumayannya kaos yang lo beli untuk di Indonesia sendiri, bahwa kan memang sebagian beberapa bandnya juga masih mungkin belum terlalu familiar di mereka ya. Jadi artinya kalau kita bicara market atau bicara seller untuk market Indonesia pun juga mungkin masih terbilang cukup risky ya. Betul, makanya kalau saran gue untuk seller Iya. ya perbanyak pengetahuan apa yang laku di marketplace gitu, apa yang lagi laku gitu. Iya. Kalau lu jual yang beginian mah Iya, ini udah kelasnya memang barang-barangnya kelas orang-orang yang apalagi ini. Iya. Tapi gue suka grafiknya sih kok. Iya, ini Jujur grafiknya bagus. Gue suka grafiknya. Itu kadang-kadang cukup aneh juga sih. Kadang-kadang gue suka, kok bagus ya. Ya berarti lu orang yang ke-trigger visual. Gitu ya. Ya jangan sering-sering aja sih kok. Bahaya Pusing juga. Kalau orang yang ke-trigger visual cocok nonton anime. Oh gitu ya. Iya. Bukan ngeracunin ya. Jangan. Cukup satu orang aja. Oke teman-teman pemirsa semua dimanapun Anda berada. Ini seru banget kita ngobrol sama salah seorang personil band rock Indonesia yang cukup ternama. Yang kita doain sama-sama. Katanya menurut informasi beliau bahwa band ini akan berumur 30 tahun dalam waktu dekat. Semoga konsernya bisa terlaksana dengan baik. Amin. Meledak dengan banyak fans. Dan juga cita-cita dari Coil Band juga untuk membuat satu dokumenter bisa terlaksana. Yang kita bisa saksikan sama-sama. Dan terlepas dari itu semua bahwa di luar seorang musisi, sekarang teman-teman udah tahu siapa seorang Adam Coil, yang mungkin kalian kalau mau mengenal lebih jauh mungkin bisa ngobrol langsung. Nanti Instagramnya akan kita cantumin di sini. Tapi jangan nanya kaos ya teman-teman, kayaknya berat. Oh nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya. Kan pedagang Nggak juga. apa-apa juga tuh, udah open tuh berarti ya teman-teman ya. Nah jadi banyak banget insight baru kita dengar dari seorang Adam Coil. Kita udah lihat juga koleksinya. Mudah-mudahan ini juga bisa buat teman-teman nambah lagi varian baru dari inventaris kaos-kaos. Oh ternyata kaos vintage tuh banyak sekali variasinya. Jadi bro thank you banget. Sama-sama. Udah datang, udah berkesempatan. To be honest, Anar gue bisa lu datang di podcast gue. Mudah-mudahan sukses buat lu Koh. Dan sukses buat Coil. Dan Thank you banget. juga merchant-merchant lo yang mungkin lo rilis gitu ya. Thank you banget. Semoga ke depan bisa sukses. Sama-sama, ke depan juga semoga acara ini juga akan sukses. Amin. Viewers dan subscriber banyak. Amin. Ya segitu dulu teman-teman pemirsa di rumah. Mudah-mudahan episode mendatang kita juga akan coba datengin bintang tamu yang gak kalah serunya. Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.